Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan penggunaan fungsi algoritma di Microsoft Excel. Tentunya Microsoft Excel yang versi Android. Untuk fungsi algoritma sendiri itu ada 4 ya yang kita gunakan nanti. Yang pertama adalah pertambahan, kemudian pengurangan, kemudian perkalian, dan kemudian yang terakhir adalah pembagian. Tentunya masing-masing fungsi ini memiliki lambang sendiri-sendiri ya. Untuk pertambahan itu lambangnya adalah plus ya. Ini plus. Perlu kalian ingat, di sini saya beri tanda petik ya, ini saya beri tanda petik. Ini fungsinya hanya untuk memunculkan lambang ini saja ya. Jadi ketika saya pindah ke sel lain seperti ini, maka tidak muncul rumusnya. Jadi tanda petik ini di sini, ini fungsinya untuk memunculkan tanda lambangnya. Nanti dalam penulisan Excel itu beda lagi cara penulisannya. Oke, ini lambang pertambahan adalah tanda plus. Kemudian untuk pengurangan sendiri adalah lambangnya min seperti ini ya. Ini pengurangan, lambangnya min. Kemudian untuk perkalian itu lambangnya adalah bintang ya, seperti ini. Ini adalah lambang untuk rumus algoritma perkalian adalah bintang. Kemudian untuk pembagian itu lambangnya adalah garis miring. Nah, seperti ini. Ini adalah lambang dari pembagian. Nah, sekali lagi, ini adalah lambang fungsi algoritma yang harus kalian hafalkan. Kalau pertambahan lambangnya plus, pengurangan lambangnya min, perkalian lambangnya bintang, dan pembagian lambangnya garis miring. Kemudian untuk cara penulisannya, saya beri contoh satu saja, yaitu ya, saya beri contoh untuk pertambahan. Saya di sini saya tuliskan di sel B9 ya, B9 saya tuliskan angka 5. Kemudian di sel C9 ini C9 tuliskan angka 4. Nah, saya ingin menambahkan di Excel yaitu 5 ditambah 4. Untuk hasilnya saya letakkan di kolom D9 di sini. Sini nanti saya letakkan hasilnya. Cara penulisannya yaitu setiap kali menuliskan rumus fungsi di Excel itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Ya, harus kalian ingat, sebelum menuliskan rumus, baik itu rumus algoritma maupun rumus fungsi, harus diawali dengan tanda sama dengan seperti ini. Kemudian kita masukkan angkanya. Kalau di sini bisa dimasukkan angkanya atau dimasukkan di letak sel angka tersebut diketikkan. Saya beri satu contoh untuk angka 5. Di sini angka 5 itu saya ketik di sel B9 ya. Angka 5 saya ketik di kolom atau sel B9. Kita ketikkan saja di sini B9 ya, seperti ini. Kemudian kita tambah tadi lambangnya plus seperti ini. Kemudian kita tuliskan kotak yang dituliskan angka 4. Angka 4 di sini saya tuliskan di kotak atau di sel C9. C9 ya, seperti ini ya penulisannya. Jadi sama dengan B9. B9 ini maksudnya angka 5 tadi saya tuliskan di
kotak atau di sel B9, kemudian ditambah ini lambangnya pertambahan adalah tanda plus C9, itu artinya kotak angka 4 ini saya tuliskan di kolom C9, kemudian kita enter. Nah seperti ini, hasilnya adalah 9 ya. Jadi adalah contoh penulisan dari fungsi algoritma, yaitu pertambahan. Untuk perkalian, pengurangan, pembagian caranya sama ya, kamu tulis kotaknya, kemudian fungsi lambang fungsi algoritma, setelah itu juga kotak yang kedua tempat angka yang dituliskan. Baik, selanjutnya kita langsung contohkan saja penggunaan fungsi algoritma menggunakan tabel perhitungan. Baik, sekarang kita contohkan penggunaan fungsi algoritma dengan membuat sebuah tabel perhitungan ya. Kita tuliskan di lembar kerja baru. Oke, sekarang saya akan buat tabelnya. Ini saya contohkan saja 3 barang yang kita beli nanti di jam pembelian. Sebelum kita hitung jumlah keseluruhan di sini, sekarang kita benahi dulu tabelnya, kita edit dulu tabelnya biar terlihat rapi. Seperti video yang kemarin, kita akan edit 2 kolom ini kita jadikan 1 ya, agar tulisan nomor ini tepat di tengah-tengah. Kita gunakan icon merge and center atau gabung tengahkan ya. Kita edit satu-satu. Yang pertama yang kolom nomor ini dulu kita blok, ini kita blok kolom nomor. Sekarang kita merge and center atau gabung dan
tengahkan. Nah, seperti ini. Kemudian perataan teksnya kita taruh pas di tengah, kita klik yang ini. Kemudian yang berikutnya ada nama barang, kita blok, kita gabung, kemudian kita taruh tengah. Kemudian pembelian, ini kita blok kolom C dan D ya. Setelah itu kita gabung, itu perataan teksnya kita taruh tengah. Begitu juga untuk jumlah keseluruhan di kolom E4 dan kolom E5 kita gabungkan, kemudian taruh tengah ya. Kemudian di sini ada beberapa tulisan yang tidak tampak seperti nama barang dan jumlah keseluruhan. Agar tulisan ini tampak, maka kita lebarkan kolomnya ya, ininya kita lebarkan. Kolom B kita lebarkan, kamu klik B dan kita tarik. Nah, ini ya. Kemudian kolom harga satuan juga di sini, harga satuan ini di kolom D kita lebarkan seperti ini. Dan di jumlah keseluruhan nah, seperti ini ya. Kemudian untuk tulisan yang berada di tepi sebelah kanan ini seperti nomor, jumlah, harga satuan, dan nama barang, ini kita taruh tepat di tengah ya. Jadi kita blok mulai kolom A6, kita blok sampai kolom E8 ya, seperti ini ya. Kita blok semua, kemudian kita taruh perataannya di tengah, rata tengah. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita tebalkan garisnya ya, kita tebalkan garisnya biar kelihatan tabelnya. Karena kita blok kolom atau sel A4 sampai E8. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri batas. Ini batasnya. Ada border, kita pilih yang all border, yang ini. Nah, seperti ini. Oke. Silakan dikasih warna. Ini ya. Baik. Setelah kita membuat tabel dan jumlah barangnya, sekarang kita hitung ya, kita hitung jumlah keseluruhan dari barang yang kita beli. Ya, kamu perhatikan di sini UD Sejahtera membeli susu kaleng, jumlahnya 6, membeli 6 kaleng. Kemudian harga persatuannya adalah 12.000 ya. Jumlahnya 6, harga persatuannya atau harga per buahnya, per kalengnya itu 12.000. Untuk mencari jumlah keseluruhan dari pembelian susu kaleng ini, caranya adalah jumlah dikalikan harga satuan. Jadi 6 dikalikan 12.000. Sebelum kita kalikan, perlu Anda ketahui dalam menuliskan format satuan mata uang seperti ini, itu kalau kita ingin menghitungnya nanti berhasil ya, tidak melakukan kesalahan, maka seharusnya penulisan jumlah mata uang atau jumlah harga itu tanpa menggunakan tanda titik ya. Kenapa kok tanpa menggunakan tanda titik? Karena nanti yang diidentifikasi oleh Excel atau yang dibaca oleh Excel untuk penulisan rumus itu adalah hanya angka ya. Sekali lagi, kenapa kok tanpa tanda titik?
karena nanti yang diidentifikasi oleh Excel dalam penulisan rumus itu hanya angka. Jadi titik tidak dibaca angka oleh Excel. Titik adalah huruf ya. Jadi penggunaannya tanpa tanda titik. Baiklah, sekarang kita jumlah atau kita kalikan satu-satu ketiga barang yang sudah dibeli oleh UD Sejahtera ini. Yang pertama adalah susu kaleng. Ya, kita jumlahkan di sini di kolom E6. Ini kolom E6. Caranya sama seperti tadi, sebelum kita menuliskan rumus, baik itu rumus fungsi algoritma atau rumus fungsi Excel yang lain, harus diawali dengan tanda sama dengan. Nah, seperti ini, sama dengan. Kemudian kita tuliskan kotaknya atau selnya di mana angka tersebut dituliskan. Kita lihat di sini angka 6 ya. Angka 6. Angka 6 ini saya tulis di kotak atau di sel C6 ya. Angka 6 saya tuliskan di sel atau di kotak C6. Jadi kita tulis di sini C6. Kemudian kita kalikan, lambangnya kali tadi adalah bintang. Kita klik bintang seperti ini ya, bintang. Kemudian kita tuliskan lagi kotak yang kedua atau huruf yang angka yang kedua ya, angka yang kedua yaitu 12.000. Saya tulis di kotak atau di sel D6 ya, D6 6. Nah, seperti ini. Kemudian di enter. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian barang yang kedua. Yang kedua saya hitungnya di kolom E7 ya, sesuai dengan urutan kolom di kolom E7 ya, dari E6 ya, sekarang E7. Caranya sama, harus diawali dengan tanda sama dengan ya. Kemudian kita tuliskan kotak di mana angka yang pertama kita tulis atau kita ketik, yaitu angka 7 di kotak atau di sel C7. C7. Kemudian bintang. Kemudian kita ketikkan angka yang kedua di kolom D7. Nah, kemudian di enter atau seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan ke barang yang ketiga. Barang yang ketiga itu berada, saya tuliskan di kotak E8. Sini E8 ya, sama. Jangan lupa ditulis atau diklik sama dengan. Kemudian kotak angka pertama kamu tuliskan yaitu angka 9 di kotak atau di sel C8 ya, angka 9 di kotak atau di sel C8. Kemudian bintang. Kemudian kita tuliskan kotak yang kedua atau angka yang kedua di kotak atau di sel D8. Nah, seperti ini. Jadi enter. Oke. Nah, kita sudah menghitung jumlah keseluruhan yaitu dengan menggunakan rumus perkalian. Nah, selanjutnya setelah kita kalikan semua masing-masing harga ini, masing-masing barang ini ya, sekarang kita jumlah seluruh hasil pembelian masing-masing barang ya. Kalau ini harga per barang ya, ini harga per barang ya, harga per barang yang per barang. Sekarang kita jumlah keseluruhan.
Jadi 72.000 ditambah 105.000 ditambah 99.000. Kita taruh di sini di A9 ya. A9 ini ya. Ini ketikkan jumlah pembelian barang. Oke, ini ya barang. Saya ingin meletakkan huruf ini tepat di tengah-tengah ini, di tengah-tengah kotak ini. Jadi kita jadikan satu kolom A9, B9, C9, D9 dan E9, dan D9 sampai D9 saja ya. Kita merger, kita blok kolom A9 sampai D9, kemudian kita merger atau gabung dan tengahkan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita buat kotak juga seperti ini. Oke, kita buat kotaknya atau kita beri batas seperti ini. Warna seperti ini ya. Kemudian kita hitung jumlah keseluruhan dari pembelian masing-masing barang ya. Ini kita jumlahkan semua, kita taruh di kolom atau di kotak E9. Baik, caranya sama, jangan lupa kamu beri tanda sama dengan di sini ya. Kemudian kita tuliskan angka yang pertama yaitu 72.000 di kotak atau di sel E6 ya. 70.000 ada di kotak E6, kita tulis E6. Nah, kemudian kita tambah lambang tambah tadi adalah plus. Kemudian kita masukkan kotak yang kedua atau angka yang kedua berada di kotak atau di sel E7. E7. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan angka yang ketiga di kotak E8. Kalau sudah kita masukkan semua kotaknya, sekarang kita enter. Nah, ini. Nah, kenapa ini kok ada tulisan pagar name? Ini tandanya kalau ada tulisan ini, kita dalam menuliskan rumusnya ada yang salah ya. Kalau muncul seperti ini, tandanya kita dalam menuliskan rumusnya ada yang salah. Kita cek lagi, kita cek. Nah, kamu lihat ternyata di sini saya kurang menambahkan lambang plus ya. Di sini saya kurang menambahkan lambang plus ya, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini kita enter. Nah, ini hasil dari penjumlahan dari keseluruhan masing-masing harga barang menggunakan rumus algoritma seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan fungsi algoritma dalam pengaplikasiannya di perhitungan pembelian barang. Sekarang setelah kalian membuat ini kotak ini semua, tugas kamu sekarang silakan kamu buat tabel seperti ini, mirip seperti ini tabelnya ya. Yang boleh dirubah adalah nama barangnya sama jumlah dan harga satuannya boleh dirubah, tetapi bentuk tabelnya beserta judulnya harus sesuai dengan yang saya contohkan seperti ini
ya, bentuk tabelnya seperti ini, harus mirip seperti ini. Kemudian yang boleh dirubah adalah nama barangnya, jumlah, harga satuannya boleh dirubah. Kemudian tugas kamu untuk praktik yang kedua ini, kamu buat 5 barang ya. Saya tulis di sini. Kamu buat 5 barang ya, 5 barang contohnya seperti ini. Barangnya bebas, yang penting jumlahnya 5. Kemudian kamu hitung jumlah keseluruhan dan jumlah pembelian barangnya. Nah, ini kamu hitung menggunakan rumus fungsi algoritma yang sudah saya contohkan tadi. Oke, sekali lagi tugasnya kamu buat seperti ini. Tabelnya sama persis. Kemudian yang boleh dirubah adalah nama barang, jumlah, dan harga satuannya. Kamu buat 5 barang, boleh lebih, tidak boleh kurang. Oke, kalau sudah selesai kamu buat 5 barang beserta tabelnya, seperti biasa silakan kamu kirim hasil file kamu, hasil file Excel ini kamu kirim langsung ke WA pribadi saya seperti tugas praktik yang kemarin. Jangan lupa diberi nama kelas ya, nama lengkap. Kamu beri nama lengkap, kelas, dan absen. Oke, agar saya mudah untuk menilainya. Baiklah, itu tadi praktik yang kedua dalam penggunaan fungsi algoritma ya, beserta lambangnya. Yaitu untuk fungsi algoritma sendiri ada 4 ya, ada 4. Ulangi, yang pertama adalah pertambahan, lambangnya adalah plus. Pengurangan, lambangnya adalah min. Perkalian, lambangnya adalah bintang. Kemudian pembagian, lambangnya adalah garis miring. Untuk penulisannya ini sudah saya contohkan seperti ini cara penulisannya, yaitu jangan lupa setiap awal menuliskan rumus itu harus didahului dengan tanda sama dengan. Kemudian kita masukkan kotak di mana angka itu kamu tulis ya, kotak yang pertama. Kemudian kamu ketikkan lagi lambang algoritmanya. Kalau pertambahan adalah plus, pengurangan min, perkalian bintang, dan pembagian garis miring. Kemudian silakan kamu tuliskan lagi kotak di mana angka yang kedua itu ditulis ya. Kemudian saya juga contohkan juga pengaplikasiannya dalam perhitungan akuntansi ya. Ini namanya perhitungan keuangan akuntansi. Tugas kamu, saya ingatkan lagi, tugas kamu buat 5 buah barang ya. Tabelnya harus sesuai dengan contoh ini. Tabelnya sesuai dengan contoh seperti ini ya, contoh tabelnya. Kemudian kamu beri nama, setelah selesai kamu buat 5 barang, kamu kirimkan hasil file Excelnya ke WA pribadi saya. Jangan lupa kamu cantumkan nama lengkap, kelas, beserta absen. Oke, baiklah anak-anak, itu tadi video singkat tentang tutorial cara menuliskan rumus algoritma di Microsoft Excel versi Android. Kalau Excel versi desktop atau PC itu sama saja penulisannya ya, sama saja baik Android maupun PC, cara penulisannya sama saja. Baik, jangan lupa tugasnya saya beri waktu pengumpulan 1 minggu, toleransi 5 hari. Oke.
Baiklah, itu tadi video tutorial singkat cara penulisan fungsi algoritma di Microsoft Excel. Selamat mengerjakan, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.